Namanya Arjuna, laki-laki kurus, bujangan, 45 tahunan. Ada yang memanggilnya Mas Ar, dan juga memanggilnya dengan Kang Juna. Siapakah yang benar? Kurasa dua-duanya benar, karena Arjuna hanya tersenyum. Ketika ada yang penasaran mengapa dia diberi nama Arjuna, laki-laki itu hanya tersenyum meramah. Lalu biasanya dia akan melanjutkan dengan suaranya yang ragu dan sedikit gemetar bahwa itu pilihan ibunya. Ibunya hanya penjual bunga di makam. Apa ibu sampean penggemar wayang? Ada saja yang bertanya begitu. Saya juga tidak tahu, dan saya juga tidak tertarik untuk bertanya. Jawabannya seperti biasa. Arjuna juga tidak setampan yang dibayangkan banyak gadis. Paling tidak itu yang dialaminya dulu ketika masih remaja. Wajahnya kesan layu apabila dengan rambutnya yang lurus tipis dan selalu berantakan. Belum lagi ada beberapa bopeng bekas cacar semasa bocah. Maka Arjuna sangat jauh dari bayangan kegantengan pemuda idola. Dia bersahabat sepermainanku sejak masa belum sekolah. Kemudian teman kanak-kanak, ngaji bersama sampai kelas 3 sekolah dasar. Selain itu, kami terpisahkan oleh nasib orang tua kami. Maksudku, aku terpaksa pindah ke Jakarta dan dia tetap di sana. Akan tetapi, nasib pula yang mempertemukan kami di tempat ini. Aku tinggal di dekat Bogor, dan ketika aku dan istri iseng-iseng mencari tanaman untuk rumah baru kami, aku dipertemukan dengan Arjuna. Tanpa upacara, nyaris tanpa kata, aku bertemu dengan Arjuna yang masih kurus, layu, dan wajah bopeng luka cacar. Namun sejak itu, 2 tahun yang lalu, aku sering bertandang ke kediaman sekaligus kebunnya. Arjuna dan Mawar memang tak terpisahkan. Maksudku, Arjuna adalah sahabatku. Dan siapakah Mawar? Bukan siapa-siapa, karena memang bukan manusia tetapi tanaman. Mawar kampung. Kenapa? Tanyaku satu kali. Apanya yang kenapa? Jawab sambil membuat wadah dari sabut kelapa dan pelepah pisang untuk bibit. Tangannya sangat terampil menciptakan wadah-wadah sederhana itu. Mawar, kenapa bukan anturium atau anggrek? Kita misalnya sudah pernah, dan ketika anturium meranjai pasaran, aku bisa beli tanah ini seluas ini, ujarnya datar saja. Tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kupandangi tanah seluas 1000 meter persegi di tepi jalan itu. Ada patokan-patokan kayu. Mau membangun mall. Ucapannya dingin. Maksudmu? Mereka memaksaku untuk menjual tanah ini dan membangun mall di atas lahan ini. Kalau harganya bagus, kenapa tidak dilepas? Kenapa? Dia diam, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya dengan sedikit kesal. Lantas di mana aku menanam mawar-mawarku? Sepulangku dari kediaman Arjuna, aku tak bisa tidur. Aneh, manusia saat itu. Kuperkirakan dia bisa mengantungi sedikitnya 2 miliar. Dengan luas dan posisi dekat jalan raya. Dengan uang itu, dia bisa membeli tanah yang sangat lebih luas, lebih daripada cukup untuk menanam mawar kampung. Gila.
mengapa aku diserang rasa gelisah. Ada yang begitu murni, bodoh, mungkin, dan rasa cinta yang tulus. Ketika mempertanyakan di mana akan menanam mawarnya. Jangan-jangan aku sudah tertukar penyakit gila yang dideritanya. Sangat masuk akal, sangat bodoh. Beberapa bulan berlalu, aku tidak main ke rumahnya. Mungkin karena jengkel, mungkin juga karena merasa berhadapan dengan orang sinting. Aku tidak berminat menemuinya, tetapi mungkin juga karena aku sering telan kesibukan pekerjaan, juga mengawasi proyek yang kadang-kadang membuatku berhari-hari di luar kota. Tetapi ketika pulang pun aku hanya bisa bertemu dengan kesunyian di rumah dan si Min, pembantu kami, karena istriku pun ditelan kesibukan kantornya, dan saat itu dia di Makassar. 2 hari yang lalu ada orang ke rumah nyari bapak, ujar Min sambil membongkar tasku. Aku diam, mencoba menikmati kehampaan yang tiba-tiba menganga ini. Aku simak pembicaraan Min dan aku juga tahu bahwa orang itu pastilah Arjuna. Apalagi ketika aku tanya apakah di wajahnya ada bekas wajah bopeng cacat, dan Min mengiyakan sambil tertawa. Aku yakin orang ini pasti Arjuna. Keberatan nama Pak Arjuna kok nyekingking, tambahnya sambil ketawa tahan geli sendiri. Ada pesan apa? Tidak ada. Dia cuma bilang, oh ya udah, terus pulang. Lama setelah itu, aku masih saja belum sempat menemui Arjuna. Aku mau telepon, tapi seingatku dia tidak memberiku nomor HP. Manusia primitif satu ini memang istimewa sekali. Sementara itu, persoalanku sendiri dengan Andin, istriku, muncul lagi. Persoalan yang sebetulnya sudah bisa diduga dan diurai dengan mudah. Tapi sekali lagi, emosi dan tenaga kami habis buat pekerjaan. Siang dan malam hanyalah soal terang dan gelap belakang. Rumah berkamar tidur dengan dingin udara. Bahkan bukan sebuah kesejukan di rumah kami. Kami adalah 2 orang yang saling bermusuhan diam-diam dan menyembunyikan diri di balik laptop atau BB untuk saling, entahlah. Aku bahkan kehilangan semua kata, dan anehnya dia yang duluan terkenal bahwa, dan itu yang membuatku jadi ini lebih bisu daripada batu. Aku sendiri sudah tidak tahu lagi sudah berapa jauh jarak kehidupan kita kami terentang. Sejak kapan hal itu dimulai, kurasa dia pun tak punya jawaban. Yang ada hanyalah kami harus punya foto perkawinan yang bahagia, senyum manis tak terkira, dan handai taulat, sanak saudara, kenalan, relasi. Bos menganggap kami manusia bahagia yang patut dijadikan contoh. Beruntunglah Arjuna, barangkali dia tidak menemukan neraka di rumahnya, karena dia hanya menyingkatkan diri pada mawarnya. Siang itu, di proyek yang kurasakan adalah tusukan sepi yang luar biasa. Di kantin, ketika makan siang, mataku tertuju pada televisi yang menyiarkan peristiwa. Ini membuatku kian merasa terpuruk menjadi manusia. Apa sebetulnya yang ingin cari? Protes, demo, penembakan oleh aparat, korupsi, artis dilecehkan, wartawan, dan pelajar saling menjotos, guru menampar murid, murid membunuh guru. Coba sebutkan saja yang mampu memberikan harapan hidup lebih baik. Tapi ketika seorang penyiar menyebut satu nama sambil sedikit tersenyum, aku seperti tersengat lebah. Arjuna jadi berita. Pastilah kasus tanahnya. Bagaimana dia? Simak berita, tapi tak kulihat si Arjuna. Hanya ada masa yang kulihat mendukung Arjuna di halaman kantor pengadilan negeri. Kenapa? Berita tipis yang itu menggangguku. Paling tidak telah berubah menjadi semacam isu di antara kami. Sambil makan malam bersama kolega bisnis,
tentu saja harus bersama Andin yang sejak semula harus merasa bahagia bersamaku. Andin, coba kalau kamu punya tanah seluas itu dengan harga jual yang sangat bagus di atas NJOP di wilayah itu, kamu bertahan, ucap bosku sambil menyuapkan potongan steaknya ke mulut. Jin hanya tersenyum saja menjawab tanpa jawaban. Sempat kulirik senyumannya, masih senyum yang dulu kukenali dan kusukai. Saat kemudian pandangan kami bertemu di suatu sudut yang dulu pernah kami singgahi, sudut kecil saja di kenanganku paling tidak. Kalau saya, maaf, tanah ini tidak akan saya jual. Entah mengapa aku tiba-tiba seperti dorong oleh tenaga aneh, meloncat begitu saja dari mulutku, menyebabkan seperti tersiram es. Aku tahu bahwa tak seorang pun boleh membantah ucapan bosku karena dia adalah bos. Bukan itu jawaban yang aku harapkan, apalagi dari kamu. Tapi tolong buat aku bisa memahami kebodohan yang dia menebar pandangan kemudian tertawa. Diikuti oleh remaja, kulihat Andin salah tingkah. Aku menelan ludah. Maksud saya paham pada apa yang dilakukan Arjuna. Oh, jadi kamu kenal juga dengan si Arjuna. Salah bosku. Yang melanjutkan dengan gelak tawa. Ya Pak, dia sahabat sepermainan. Maaf, bilang sama Arjuna, dia boleh saja menikmati kemenangannya kali ini, tapi itu tidak lama. Di perjalanan pulang, aku membisu. Andin membeku. Entah mengapa aku merasa tiba-tiba menjadi ancaman bagi Arjuna. Entah mengapa tiba-tiba Andin membuka pembicaraan yang membuatku merasa kian bodoh. Bermula dari celananya tentang mengapa aku tiba-tiba berkomentar tentang pertanyaan yang bahkan bukan untukku, sampai sebuah hubungan antara kantorku dengan Arjuna yang selama ini sama sekali tak kusadari. Makanya jangan asal sendiri. Jelas sekali siapapun tahu kalau kantormu itu gurita dengan sejuta tentakel. Terus mau apa demi Arjuna dan mawatnya itu? Kamu mau apa? Aku diam. Aku hanya ingin seperti sampai di rumah. Peristiwa makan malam itu, aku jadi makin kehilangan kegembiraan bekerja. Semua perhatianku bahkan mimpiku tersedot pada Arjuna dan mawatnya. Dan entah mengapa di mata bosku aku seperti duri dalam daging. Kusadari semua tanpa perasaan apa-apa. Aku terima semua penilaian atas dedikasiku selama ini dari bosku dengan jiwa kosong. Aneh juga rasanya, tapi itulah yang kualami. Termasuk ketika bos menawariku posisi lain di salah satu perusahaan lain untuk menghilangkan duri yang ada di dagingnya. Untuk aku menolak dengan halus. Aku memilih duduk di samping Arjuna yang tenang, membuat wadah-wadah sederhana dari napas kelapa dan pelepah pisang. Itulah yang kulakukan. Dan ketika aku sampai di rumah Arjuna, aku dibuat terperangang. Rupanya selama ini ketika proses pengadilan berlangsung, pihak pembeli bahkan sudah membangun bangunan. Memang belum finishing, tapi bangunan itu sudah berdiri. Ya Tuhan, sudah berapa lama aku tidak berhubungan dengan Arjuna. Dan bangunan itu oleh Arjuna sengaja tidak dihancurkan. Orang gila satu ini memang selalu aneh-aneh. Dia bahkan menggali tanah di sekeliling bangunan belum jadi itu dan menguruk seluruh bangunan itu hingga menjelma bukit tanah merah yang dikelilingi parit dalam. Kusaksikan orang-orang kampung yang mendukung tindakan Arjuna di pengadilan sibuk melakukan itu. Kami duduk di tanah menatap bukit yang baru lahir itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan bukit ini? Bayangkan, Tom, ini nanti akan jadi bukit mawar. Seluruhnya aku tanami mawar kampung. Membayangkan di sana sini muncul warung kecil makan kecil dan orang-orang makan ikan bakar atau sekedar minum kopi. Mereka menikmati keajaiban dunia. Bukit Mawar Arjuna bukan hanya membangun keajaiban, bukan juga membangun mimpi, tetapi harapan bagi orang banyak. Aku jadi kian merasa tidak ada apa-apanya terhadap dengan anak janda penjual bunga di makam ini. Terima kasih kamu mau datang, ucapan dengan senyum Mawar mengajak Mbak Andin. Ya, Andin menyusulku dan kulihat Andin gembira gelak tawanya, lepas seperti murni yang berkicau di pagi hari. Dia pun mengoceh dan mengoceh. Aku terkunci dalam kebingunganku sendiri. Aku suka ini, aku gembira ada yang bisa memutus rantai kebekuan, dan aku bangga
kau pun melakukan itu, ucapannya dengan wajahnya yang kenapa jadi cantik sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau keluar dari gurita raksasa itu adalah sebuah perbuatan gila, Sinting tapi benar, dan aku bangga bahwa aku masih punya seseorang yang mau berbuat benar meskipun gila godaanku. Terus Sinting dan nekat, tambahannya diikuti gelak tawa. Setelah dia jelaskan apa yang akan dilakukan dengan bukit itu, dia pun merangkak memanjat bukitnya. Di tangan kanannya tergenggam sebatang mawar. Sebuah ritual pun dimulai.